Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Firman Rusidi dengan NIM 24051204065 dari kelas TI 2024B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek 1 saya pada mata kuliah Sains Komputasi materi Multiple Linear Regression. Pada proyek kali ini, saya menggunakan dataset yang bernama Cars Dataset 2025. Yang berisikan data performa mesin dari suatu kendaraan dan harga dari suatu brand dan tipe kendaraan tersebut. Data ini saya pilih karena memiliki banyak variabel yang berupa data numerik, sehingga cocok untuk dilakukan permodelan menggunakan metode multiple linear regression. Dan hubungan antar variabelnya itu sangat kuat. Misalnya, kecepatan maksimal dari suatu kendaraan sangat dipengaruhi oleh spesifikasi dari mesinnya. Seperti horsepower, torsi, dan kapasitas baterainya. Di sini saya menggunakan baterai capacity sebagai X1 atau data independent 1, horsepower sebagai X2, dan torsi sebagai X3, dan yang terakhir ada top speed sebagai data dependentnya. Oke, di sini cars name berfungsi sebagai nama kategorinya. X1 yaitu battery capacity dalam satuan cc adalah sebuah energi listrik yang disimpan dalam mobil, lalu X2-nya adalah horsepower, X3 adalah torsi, dan Y-nya adalah top speed. Karena pada data di sini terdapat selisih yang sangat jauh, lumayan jauh antara variabel X1 dengan X2 dan X3, maka saya lakukan normalisasi data agar tidak ada dominasi oleh variabel yang berskala besar. Di sini saya menggunakan normalisasi menggunakan metode min-max, yaitu dengan cara X dikurangi X min dibagi dengan X max dikurangi dengan X min. Sehingga didapatkan hasil seperti berikut ini. Berikut ini adalah nilai dari masing-masing variabel yang telah dinormalisasi. Oke. Untuk melakukan permodelan menggunakan multiple linear regression, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah mencari hasil perhitungan kuadrat dari masing-masing variabel X1 hingga X3-nya. Di sini saya melakukan perhitungan kuadrat untuk variabel X1 hingga X3 dan didapatkan totalnya sekian, 21,130 untuk total dari X1 kuadrat, 12,334 untuk total dari X2 kuadrat, dan 19,524 untuk hasil dari X3 kuadrat. Setelah itu, kita menghitung perkalian silang, yakni X1 dikali X2, X1 kali X3, dan X2 dikali X3. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Total dari penjumlahan X1 kali X2 adalah 15,183. Kemudian di sini ada total dari perkalian X1 dengan X3 yaitu 19,09, dan yang terakhir X2 dikali X3 dengan total 15,147. Setelah menemukan hasil dari kuadrat dan perkalian silang antara X1 dan X4, selanjutnya kita akan mengalihkan masing-masing variabel dengan nilai Y-nya. Di sini terdapat data hasil perkalian X1 dikali Y hingga X3 dikali Y. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Total dari X1 dikali Y yaitu 9.222,714. Dan X2 dikali Y didapatkan hasil 7.170,169. Dan yang terakhir yaitu X3 dikali Y yakni 9.037,324. Sehingga dari data di atas dapat dihasilkan sebuah persamaan untuk membentuk sebuah matriks, yaitu sebagai berikut.
persamaan yang pertama yakni 50. 50 ini adalah jumlah data. Lalu di sini adalah nilai dari X1 yaitu 29,926. Di sini adalah nilai dari X2, total dari X2 yakni 22,539, dan di sini adalah nilai dari total X3 yaitu 29,009. Lalu di sini ada hasil total dari Y atau top speed yaitu 14.737. Lalu pada persamaan 2 juga sama, 29,926 ini adalah nilai dari XA, nilai total dari X, lalu 21,130 ini adalah nilai X1 dikali X1. Di sini juga 15,183 adalah nilai dari X1 kali X2, dan 19,09 adalah nilai dari X1 kali X3, dan didapatkan hasil 9.222,713. Di sini adalah hasil dari X1 dikali Y. Dan seterusnya hingga sampai persamaan keempat yakni X ketiga. Nah, dari persamaan tadi dapat dibentuk sebuah matriks sebagai berikut ini, yaitu 50, 29,926, 22, sekian. Lalu masing-masing variabel yang ada di dalam matriks ini dikalikan dengan A, B1, B2, dan B3. Setelah ditemukan matriks augmented, langkah selanjutnya adalah kita melakukan eliminasi Gauss. Matriks awal tadi, di sini tujuan dari eliminasi Gauss adalah untuk membuat matriks segitiga atas, sehingga variabel yang berada di bawah sini ini menjadi 0, dan gradiennya menjadi nilai bebas. Tapi saya di sini menggunakan 1 sebagai nilai gradiennya. Oke, di sini adalah matriks awalnya. Saya melakukan perhitungan yaitu R2 dikurangi R1, yaitu baris kedua dikurangi dengan baris 1 dikali dengan 0,598520, sehingga di sini untuk R2-nya hasilnya 0. Kemudian selanjutnya saya akan mengurangi R3 dikurangi R1 dikali dengan 0,450780, sehingga di sini baris ketiganya menjadi 0. Dan selanjutnya R4 dikurangi R1 dikali 0,580180 untuk membuat baris keempat di sini menjadi 0. Seterusnya di sini saya melakukan pengurangan dari baris ketiga R3 dikurangi R2 dikali 0,525977 agar nilai di baris ketiga kolom kedua ini menjadi 0. Lalu R4 dikurangi R2 dikali 0,514661 agar pada baris keempat ini menjadi 0. Dan R4 dikurangi R3 dikali 0,934247 agar pada baris keempat kolom ketiga ini menjadi 0. Di sini sudah mulai terlihat bahwa tercipta segitiga, namun gradiennya belum menjadi angka 1, maka saya akan melanjutkan dengan membagi R1 dengan 50, sehingga di sini hasilnya menjadi 1, lalu R2-nya dibagi dengan 3,218690, lalu R3-nya dibagi dengan 1,283 sekian, dan R4-nya dibagi dengan 0,720821 yang dibulatkan hingga menjadi 0,7 sehingga ini adalah bentuk matriks akhir dari eliminasi Gauss. Setelah ditemukan matriks dengan menggunakan eliminasi Gauss, langkah selanjutnya adalah kita menghitung menggunakan substitusi hitung mundur untuk mendapatkan nilai variabel A, B1, B2, B3.
Di sini didapatkan nilai bahwa B3 yakni adalah min 20,145. Lalu B3 disubstitusikan ke persamaan di atasnya, yakni B2 ditambah 0,934 dikali dengan min 20,145 sama dengan 245,75. Lalu dipindah ruas menjadi 245,759 dikurangi dengan minus hasil dari perkalian 0,934 dengan min 20,145 yaitu min 18,820 ya. Dan diperoleh hasil bahwa B2-nya 264,579. Kemudian disubstitusikan lagi ke persamaan di atasnya, yaitu untuk mencari B1. B1 adalah 1 dikali B3 ditambah dengan 0,526 dikali dengan 264,579 atau B2 ditambah dengan 0,15 dikali dengan B3 sama dengan 124,996 dan didapatkan hasil bahwa B1 adalah min 3,799. Lalu yang terakhir mencari nilai A yaitu 0,599 dikali dengan B1 yaitu min 3,799 ditambah 0,451 dikali dengan B2 ditambah dengan 0,580 dikali dengan B3 dan didapatkan hasil sebagai berikut yaitu 189,434. Dari hasil substitusi hitung mundur di atas didapatkan hasil sebagai berikut yakni A 189,434, B1-nya min 3,799, B2-nya 264,579 dan B3-nya min 20,145 sehingga didapatkan persamaan yaitu Y prediksi sama dengan 189,434 ditambah dengan min 3,799 dikali X1 ditambah dengan 264,579 dikali X2 ditambah dengan min 20,145 dikali X3. Setelah kita menghitung manualisasi dengan Excel di atas, saya melakukan pengecekan menggunakan Octave apakah hasil dari persamaan tersebut sudah tepat. Dan didapatkan hasil dari perhitungan Octave yaitu juga sama, A-nya 189,434, B1-nya min 3,799, B2-nya 264,579 dan B3-nya min 20,145. Oke. Setelah kita mengetahui persamaannya, kita dapat menghitung Y prediksinya. Di sini Y prediksi dihitung dengan menggunakan persamaan ini yaitu 189,434 ditambah ini dan seterusnya dan didapatkan hasil total dari Y prediksi yaitu 14.738,295. Setelah kita mengetahui Y prediksi, kita menghitung residual dari yaitu selisih antara Y aktual dengan Y prediksi. Oke, didapatkan hasil dengan sekian, min 4,8, 48,409, dan seterusnya. Setelah itu kita mencari RSS atau residual yang dikuadratkan. Dan ditemukan nilai RSS yaitu 31.444,498. Setelah kita mengetahui hasil dari Y prediksi dan RSS-nya, kita dapat menghitung MSE, RMSE, dan MAP-nya. Untuk menghitung MSE atau mean square error, kita membagi total dari RSS
yaitu 31.444,498 dibagi 50 dan didapatkan MSE yaitu 628,890. Lalu RMSE-nya yaitu akar pangkat 2 dari MSE-nya yang berarti akar pangkat 2 dari 628,890 yakni 25,078 dan untuk menghitung MAP-nya yaitu sigma dari residual dibagi dengan Y dikali dengan 100% dibagi dengan jumlah data yaitu 50 dan didapatkan hasil yaitu 0,075 atau 7,5% saja. Kesimpulannya, dari analisis 50 data yang telah dilakukan terhadap car dataset di atas menggunakan metode multiple linear regression, didapatkan persamaan sebagai berikut yaitu Y prediksi sama dengan 189,434 ditambah dengan min 3,79 dikali X2 ditambah dengan 264,579 dikali X2 ditambah dengan min 20,145 dikali X3. Persamaan ini didapatkan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss dan substitusi mundur dengan perhitungan manual, serta telah dibuktikan juga menggunakan oktav dan didapatkan hasil yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa spesifikasi mobil yaitu seperti battery capacity, horsepower, dan torsi suatu mobil memiliki pengaruh yang kuat terhadap kecepatan maksimal suatu mobil. Yang berarti semakin besar spesifikasi mesin dari suatu mobil, maka semakin tinggi juga kecepatan maksimal yang bisa dicapai oleh kendaraan tersebut. Oke, setelah kita melakukan evaluasi model, diperoleh nilai errornya yaitu sebagai berikut, yaitu MSE-nya 628,890, RMSE-nya 25,078, dan MAP-nya 7,5%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.